Indonesia. Yuk, ini pertama kalinya buat apa namanya ya, dapat rezeki segitu gede ya? Iya. Dari handphone, dari iPhone ya? Iya. Lah pertama kalinya. Pertama kalinya. Kalau boleh tahu buat apa duitnya? Udah buat apa? Udah buat bangun rumah, Bangun rumah. dapur. Oh. Assalamualaikum. Ketemu lagi di Abang-abang Anxiety. Wih. Abang-abang Anxiety baru ketemu namanya tuh Om Fuad. Ya. Baru nemu. Oh. Waktu edisi pertama kemarin belum nemu nama. Apa ya gitu. Akhirnya ketemu Abang-abang Anxiety karena dimaksudkan gitu podcast ini tuh bicara ngobrolin soal keresahan, Ya. soal kegelisahan, abang-abang gelisah gitu. Om Iya, Fuad. iya. Teman-teman sekarang saya sama Fuad. Waktu itu waktu pertama booming, waktu pertama viral tuh kita cuma dapat nama Fuad doang gitu. Cuma dapat nama Fuad. Wah, Fuad pemuda Serang. Fuad pemuda Serang berhasil memecahkan rekor Borneo CGC ya? Isi. Borneo CGC. Apa sih, sirkuit global competition championship ya? Ya. Sirkuit Global Championship Borneo. Borneo itu lembaga yang ngadainnya kali Om ya? Iya. Dia toko iPhone atau apa sih? Bukan, kalau Borneo tuh dia lebih ke skematik. Skematik itu apa? Skematik hardware. Skematik hardware. Aduh, Iya. tadi lupa nge-browsing dulu apa ya skematik hardware. Terus ini lomba yang Kang Fuad ikut kemarin itu pertama kali ada. Informasinya pertama kali Sebenarnya ada. di Indonesia tuh sempat ada Bang Tek, kalau nggak salah tuh di Surabaya, terus di mana sih? Bantek. Bang Tek. Bangtek. Iya. Merek juga, Kayak produk juga. Bang Tek tuh apa sih acaranya? Nama acaranya? Nama acaranya? Sama teknisi semua dari Indonesia. Sedunia juga, se-Indonesia. Sempet Tapi ada. iPhone juga. Iya, Nggak termasuk. iPhone, Android juga. Iya. Oh, jadi nggak apa-apa. Jadi sebelum-sebelumnya juga sebetulnya lomba-lomba kayak gini tuh pernah ada. sebelumnya. Udah pernah ada. Udah sering ada. Ya, Tapi ini Kang Fuad baru yang pertama kali ikutan ini. kedua kali. Oh, kedua. Sempat ke Kalimantan sebelum bulan Agustus. Iya, iya. Alhamdulillah juara satu juga. Juara satu di juga. Kalimantan. Tapi nggak ini ya. Nggak kedengeran gitu ya waktu itu. Agustus tahun ini. Tahun ini. Oh, masih bulan yang lalu. sebelum Agustus. Sebulan dong berarti ya. Bulan Selang yang sebulan, sama ya. Iya. Iya. Borneo Championship, CGC-nya sendiri sirkuit Global Championship Indonesia 2025. Ya. Fuad yang kemudian kita tracking di IG, ternyata nama Fuad nggak ada di IG ya. Ketemunya di Facebook. Ketemunya di Facebook namanya Fuad LTE ya. Iya. Fuad Kalau di LTE. Facebook Fuad LTE. LTE ya, limited edition maksudnya. Nah, Fuad ini yang kemudian menjadi juara satu. Di sana tuh ada tulisannya yang saya baca tuh yang apa namanya banner, bukan banner itu apa sih namanya kayak gitu tuh, papan nama pemenang ya. Ya. First winner iPhone CPU competition ASEAN Friendly Cup. Juara satu, kemudian hadiahnya $5.000 Amerika Serikat. Yang ngadain Borneo Schematic, terus Jilon sama Forward. Jilon ini apa Om Fuad? Jilon itu nama besar itu Om. Nama besar? Di Cina ya. Kayak apa ya, semacamnya pelatihan. Lembaga pelatihan.
Ya, kurang Teknisi lebih HP. seperti itu. Terus kalau forward itu sendiri apa tuh forward? Forward nama tools. Nama tools. Ya, kayak semacamnya blower, solder gitu. Oh, Itu namanya. dia vendor lah ya. Ya, Vendor peralatan di dunia servis HP ya. betul. Android juga. Android sama. Iya. Nah, jadi yang saya pribadi lah agak pengen tanya sama Om Fuad seputar kejuaraan ini adalah itu maksud saya Om Fuad itu ceritanya pertama kali bisa masuk sebagai peserta gitu. Itu ceritanya gimana gitu sampai bisa masuk sebagai peserta itu. Dari awal itu dapat info dari siapa, lalu Om Fuad mewakili lembaga mana misalnya atau atas nama pribadi kayak gitu. Pendaftarannya bagaimana? Nah, itu gimana tuh Om Fuad? Asal awalnya itu saya ada sekelibatan ngeliat tuh di Facebook. Kan kebanyakan teknisi mainnya Facebook gitu. ya? Ngeliat tuh ada kompetisi acara sigi sini. Iya. Nah, saya penasaran. Aduh. Terusin Om Fuad, nggak apa-apa. Kayak penasaran. Hah? Wah, lumayan juga nih Hadiahnya. Enggak, lebih ke cari nama gitu. Oh, gitu. Semoga aja kan emang juara. Terus Tapi udah tahu dari awal hadiahnya $5.000 udah tahu? Belum. Oh, belum ada. belum tahu hadiahnya bakal berapa, nanti ke depannya bakal kayak gimana. Cuman kayak iseng-iseng coba aja lah gitu tuh. Nah, dari situ kayak butuh bahan buat latihan juga kan. Iya. Saya tanya-tanya. Tapi kan ini bukan pengalaman pertama ikut lomba kan? Baru sebenarnya sih pertama kali, Bang. Lah kan tadi yang Agustus di Kalimantan Kan kalau di acara Sigis ini ada kualifikasi dulu. Oh. Jadi sebelum acara di Kalimantan kita udah latihan buat di Sigisi. Oh, jadi sebetulnya tahunya Sigisi duluan. Iya, Jadi belum buat yang di Kalimantan tuh kayak semacam pelatih apa ya? iya sama sih kompetisi juga. Iya, maksudnya tapi buat Om Fuad sendiri itu sebagai kayak ajang untuk pelatihan gitu lah ya misalnya ya. Kayak kalau saya tuh niat ke Kalimantan kayak buat ngelatih mental gitu Iya, tuh. Ngelatih mental buat nanti di acara Sigisi ini. Karena si Sigisi eventnya jujur memang lebih gede dibanding event yang di Kalimantan. Iya. Gitu. Jadi udah penasaran karena pengen lah gitu ya. Iya. Akhirnya Daftar tuh, daftar ke acara Sigisi ini. Iya. Udah Daftarnya online. daftar online. Online. Daftar online. Ada biaya peserta gitu bayar. Untuk biaya peserta nggak ada, cuman pas masuk ke event itu kita masuk bayar. Oh, iya Buat- soalnya saya baca berita, ada sih berita-beritanya soal Sigisi ini ya, ada berita-beritanya lah di beberapa media kayak media Indonesia itu ada. Iya. Saya baca berita peserta tembus 1.000, panitia yakin bahwa penjualan tiket akan melampaui 2.000 kayak gitu tuh. Nah maksud saya ini jual tiket berarti dia maksudnya yang pesertanya beli tiket atau yang tiket buat penonton gitu. Saya bertanya-tanya itu tuh. Gimana itu? Jadi peserta penonton dia Bayar. wajib beli tiket itu buat masuk ke acara. Tapi tiketnya beda. Tiket penonton mah berapa? Beda. Tiket yang peserta berapa? Nah ini jadi Om Fuad beli tiket sebagai peserta. Ya. Berapa harganya? Kemarin saya beli yang VIP 500.000. 500.000. Hmm. Berani tuh ngeluarin uang 500.000? Berani. Berani. Apa yang melatar Karena belakang keberanian di itu? situ kan banyak kayak kompetitor dari luar negeri yang kayak Singapura, ngasih India. tahu trik-trik buat kayak Oh, belakang. Jadi banyak keuntungannya sih, Bang. selain ikut lomba, kita Iya. juga kayak seminar gitu ya. Dapat ilmu juga. Oh. Terus di situ banyak door prize-nya. Jadi punya tiket sebagai peserta itu 500.000 itu selain lomba kita bisa ikut Iya. acara-acara itu. Bisa. Dan emang Fuad mengikutin semua acara-acara itu. Semua ikut. Saya ikut. Oh, haus akan ilmu ya. Iya, betul. Oh gitu. Jadi berapa hari dong di sana? Di Taman Di Mini. Taman Mini ya? 2 hari. 2 hari. Ya, 2 hari. Dari pagi sampai sore. Ya, Pagi malam kali sampai malam kali. sampai ya jam 7 jam 8 malam. Itu ya. Lombanya sendiri hari kedua. Buat lomba sana hari kedua. Dari awal udah ada perlombaan. Oh, udah ada perlombaan. Kan di situ ada peserta 40 yang lomba.
untuk kategori iPhone CPU competition ini Iya. 40 pesertanya. Android 20. Jadi ada 60 peserta. Gitu. Jadi dibagi-bagi. Oh, jadi kebagiannya buat hari ke Hari ke terakhir, hari kedua. terakhir. Ya. Cuman saya kalah, Bang. Pertamanya mah. Di nasionalnya apa sih di Indonesianya? Iya, karena saya lihat ada 2 tuh. Juara 1 ada Fuad sebagai pemecah rekor waktu gitu. Iya, Ya. kalau saya di Asianya. Juara 1 itu di Asianya. Iya. Lebih tinggi lagi dong kalau gitu. Memang ada berapa kategori memang? Ada 2. Untuk Indonesia, Iya. iPhone CPU Indonesia sama iPhone CPU Asia. Ya. Buat ikut dua-duanya. Dua-duanya ikut. 500.000 atau beli 2 tiketnya? Enggak, tetap satu. Satu tetap Iya. itu. Tetap satu. Indonesia kalah. Yang Indonesia. Di Indonesia saya kalah. Siapa juaranya tuh? Lupa. Juaranya ada salah satu dari Palu. Dari Palu ya. Iya. Buat nggak juara-juara acan di situ mah? Enggak. Saya di situ dapat ke-5. Oh, dapat ke-5. Iya, Nggak juara dapat ke-5. hadiah duit juga enggak? Dapat. Oh, dapat. Alhamdulillahnya dapat. Iya. Oh, ke-5. Iya. Pesertanya tadi yang Indonesia berapa? Yang kategori Indonesia 20. Ada 40. Ada 40. Iya, Kategori Indonesia. kategori Indonesia. Kategori Asia berapa pesertanya? Asia yang dibutuhin buat Indonesia 5 peserta dari Indonesia. Kalau di Asianya tuh kayaknya ada sekitar 10 apa berapa gitu. Oh, jadi Fuad itu bertanding dengan 15 orang. Ya. Bertanding dengan 14 orang. Kurang lebih di Untuk Asia. kategori Asia. Ya. Fuad bertanding dengan 14 orang di kategori Asia. Ya. Yang 4 orang lawan Fuad sesama Indonesia, Ya. yang 10 orang Asia. Ya. Dan mereka itu semuanya atas nama pribadi ya. Maksudnya daftar tuh atas nama pribadi, tidak mewakili negara, tidak mewakili apa gitu. Kemungkinan sih ya. Gitu ya. Jadi kayak Fuad gitu, tahu ada lomba ikut. Ya. Memang nggak ada semacam apa ya, penyaringan waktu daftar itu. Anda bisa daftar acara ini kalau Anda misalnya jago ini, kalau Anda sudah melampaui ilmu ini misalnya, itu ada nggak? Kayaknya ya untuk acara kemarin ada Ada. di kualifikasi dulu kan? Iya, kualifikasinya ada. Iya, ada. Nah, gimana ceritanya Fuad melakukan kualifikasinya? Kualifikasi saya ikut jadi di situ tuh dikasih waktu 20 menit supaya handphone tuh bisa nyala lagi. Oh, kualifikasinya di sana. Ya. Di tempat acara 2 hari itu, pertama tuh kualifikasi dulu, babak kualifikasi. Enggak, kalau kualifikasi buat lolos masuk ke ajang sigisinya, kayak di setiap kota tuh ada kayak apa ya, tes poinnya Banten gitu. Nah, kita Online. enggak langsung kita Langsung. ke tempatnya. Di Buat mana? kualifikasinya? Banten di mana? Kalau Banten tuh di DPW Banten saya kurang. Di sini, di Serang. Iya. Ya Fuad kan ikut kan? Tapi lupa di mana daerahnya. Saya ikut kualifikasinya di Jakarta. Nah, pas berhubung kemarin kualifikasi di Serang tuh nggak ada peserta banyak, jadi saya kualifikasi di Jakarta. Kualifikasi di Jakarta. Iya, di Roxy. Lebih banyak yang ikut kualifikasi. Banyak. Ratusan. Enggak ratusan juga sih. Ya, Cuma- puluhan lah ya. Iya, setiap kota kan ada kualifikasinya, tempat-tempat kualifikasi. Oh, jadi ada babak kualifikasinya. Orang Iya. daftar, pertama dia ikut babak kualifikasi dulu. Iya. Dibagi ke kota-kota, masing-masing kota. Hmm. Udah lolos kualifikasi. Nah, Fuad dari kualifikasi Jakarta, berapa orang yang lolos dari Jakarta? Dari Jakarta kemarin Dari puluhan orang itu yang lolos berapa? Kayaknya 5, 6, kurang 4, lebih ada deh 7 7 orang. 10-an. Jakarta 7 orang. Se-Indonesia? Kalau dari 200 peserta Mm-mm. itu yang lolos cuman ada 40. Iya betul, tadi itu ya 40 ya. Dari 200 peserta se-Indonesia yang mengikuti kualifikasi, 40 yang langsung bisa lolos ke Taman Mini. Iya. Nah, di 40 orang ini kemudian sesampainya di Taman Mini langsung lombanya, lomba Iya. utamanya. Lomba yang tadi tingkat Indonesia Iya. sama tingkat Asia. Iya. Nah, itu menentukan Fuad ikut Indonesia, ikut kategori Indonesia, Fuad ikut kategori Asia, itu yang menentukan apa? Yang menentukan karena saya masih di nasional saya juara 5-nya. Jadi kan yang dipilih 5 dari Indonesia buat mewakili di Asia. Oke. Dari juara 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya di situ kan dapat 5 nih. Iya, betul. Saya masuk ke Asia. Betul, ngerti. Gitu.
Berarti orang-orang itu, orang India, orang Singapura, itu juga mereka melalui tahapan yang sama. Iya. Mereka itu 5 orang dari India yang berasal dari kualifikasi, berasal dari lomba negaranya sendiri. Iya, seperti itu. Oh, gitu. Berarti nggak sekonyong-konyong ikut lomba ke Taman Mini aja ya? Berarti dari Indonesia 5. Iya. Tadi negara-negara lain? Malaysia 5. ya, Pakistan 5. India 5. dari satu lagi tuh lupa saya dari mana. Nah gitu, itu yang saya nggak ngerti, yang mungkin juga banyak orang nggak ngerti ya. Ini kenapa kita menjadi penasaran banget, pengen nanya langsung sama Fuad gitu. 555 tadi, sorry, ada itu yang Fuad bicarakan tadi itu kita ranahnya iPhone aja ya, kita nggak bicara Android dari tadi ya, berarti ya. Android mah Fuad sendiri nggak ikut kan Android mah? Enggak. Iya. Tapi kurang lebih sama seperti itu juga. Android. Di ajang yang sama ya. Iya. Nah, oke, udah kualifikasi, ikutlah kemudian yang kategori Indonesia menjadi 5 besar, masuk 5 besar, bertarunglah dengan dengan perwakilan negara Asia yang lainnya. Iya. Dan menanglah Fuad di situ. $5.000. $5.000 itu berapa, At? Berapa, At? Udah diuangin, udah di Indonesia? Udah. Sekitar 82. 82 juta. Ada kali, At, buat gua pulang. Bercanda. 82. Ini pertama kalinya Fuad dapat rezeki segitu gede ya? Iya. Dari handphone, dari iPhone ya? Iya. Lah pertama kalinya. Kalau boleh tahu buat apa duitnya? Udah buat apa? Udah buat bangun rumah, Bangun rumah. dapur. Oh, Alhamdulillah. udah berkeluarga? Apa tuh udah berkeluarga ya? Udah. Oh, alhamdulillah. Anak berapa sekarang? Anak 2. Anak 2. Pertama kalinya Fuad mendapatkan rezeki dari kerja kerasnya, dari susah payahnya meniti karir di dunia servis iPhone. Kita nyebutnya servis lah ya, orang kita ya. Servis iPhone 82 juta sekian pertama kalinya. Tentu saja itu maksud saya sesuatu yang juga bagi Fuad juga ya, sebenarnya nyangka nggak bakal dapet kayak gitu. Nyangka nggak? Enggak nyangka. Selama ikut lomba nggak pernah nyangka. Enggak nyangka saya, Bang. Berarti itu dong, meragukan diri sendiri dong. Berarti gua nggak bakal menang, ini nggak bakal kayak gitu. Gimana? Kita latihan pasti ada tujuan sih ya. Iya, untuk kan? ke situ. Kayak Tapi nyangka mah enggak ya. Nyangka mah enggak. Pengen mah gitu. Iya gitu. Pengen mah tapi nyangka mah enggak. Oke. Yang kemudian dapat duit $5.000 tadi itu pertama kalinya buat Fuad. Memang kalau dihitung-hitung itu maksudnya hasil dari karir Fuad di dunia perservisan iPhone berapa tahun? Berapa tahun Fuad sudah meniti karir sebagai babang-babang servis iPhone ini? Kurang lebih saya ke handphone tuh dari 2011, Bang. Tuh, udah lama dong. Dari Sekarang aja 2025. Ya, 2010 aja ya, 15 tahun. Umur berapa berarti waktu itu? 25 ya? 35, sekarang Fuad 35? 31. Umur 20 tahun. Ya. Umur 20 tahun Fuad pertama kali nyemplung, langsung iPhone? Enggak? Enggak, ke Android dulu. Android dulu, di kantin? Enggak, tetap di sini. Kita ya orang Serang ya. Aduh, tadi muka gua nggak ada. Gak apa-apa yang penting muka Fuad. Kalau orang Serang ngomongin handphone pasti kita kantin ngomongin gitu. Iya. Jadi pertama kali Fuad pemuda Serang juara dunia lah segala macam kayak gitu. Kita mikirnya abang-abang kantin, kita mikirnya gitu. Tapi ternyata enggak. Ini saya sekarang lagi di tokonya Fuad. Kita nyebutnya apa sih, toko ya kayak gini? Bukan ya? Apa ya, terserah Bang deh mau. Tempat servis. Tempat servis iPhone punyanya Fuad ya. Ada di kampung apa nih, At? Kaligandu Tegal. Kaligandu Tegal, berarti kalau patokannya mah Trondol lah. Iya. Gorong-gorong terowongan bawah tol itu yang sering macet itu. Nah dari situ kan ada tuh yang ke kanan tuh. Habis lewatin, kalau kita dari kota ya, kita masuk ke terowongan Trondol itu, gorong-gorong Trondol. Terus ada belok ke kanan yang mau ke sana tuh Mutiara ya? Mutiara 2. Iya, yang mau ke Mutiara 2. Nah, ada masjid gede.
habis belok kanan itu kira-kira 200 meter, sebelah kiri ada masjid gede, sebelah kanannya ada tulisan service handphone tulisannya mah. Service handphone Apple Solution. Nama tokonya Apple Solution. Spesialis service iPhone dan Android. Oh, dia terima Android juga ternyata. Juga terima, Bang. Tapi banyakkan iPhone sekarang ya. Banyaknya iPhone. Banyaknya iPhone. Iya. Dari 10, 8 iPhone. Iya. Gitu. Tapi ini alat-alatnya, ini alat-alatnya kayaknya mahal juga teh. Enggak Kayak juga, Bang. mikroskop kalau di biologi itu. Iya. Kelihatan nggak? Itu berapa duit tuh? Mikroskop. Iya. Mikroskop saya beli 6 jutaan. Itu yang ini yang ada angka-angka digital kayak podcast itu, kayak ada tangkai. Lu kayak podcast malahan. Buat itu video, Bang, konten. Iya. Oh, lu nonton juga? Konten. Di mana? Channel apa? Enggak di YouTube saya. Di Facebook. Kayak di TikTok gitu. Oh, di TikTok. Buat reels aja. Iya, ada si TikTok lo ya. Apple Solution ya? Iya. Apple Solution TikTok. Berapa duit itu At? Yang kayak ada angka-angka digit-digitnya itu? Yang mana? Yang ini? Iya. Power supply. Power supply. Supply, ada solder, ada blower. Jadi gini lah, berapa duit ini modal bikin beginian? Kurang lebih. Gocap nyampe? 50 juta nyampe? Nggak sama tempatnya ya? Tempat makan lu punya sendiri ya? Ya. Berapa? Nggak sampai sih, Bang. Nggak nyampe? 20 ya? 30. 30. Up. 35-an lah. Oke. Oh, 35. Nggak kecil juga ya berarti. Maksud gua, dari pertama lu kayak gini ini, udah langsung begini? Enggak lah, Bang. Enggak ya? Enggak. Dulu nggak ada gini-gini Nggak ya? ada. Biasa solder-solder yang ngebul-ngebul aja gitu ya? Iya. Oh, jadi makin hari, kan dari 2011 nih tadi dia cerita. Udah sekitar 15 tahun yang lalu berarti. 2010 ke 2020 10. Ke 2025 5 tahun. 14 tahunan lah. Ya 14 tahun. Jadi nggak langsung kayak gini, guys. Iya. Dulu biasa abang-abang servis handphone yang pakai solder ngebul-ngebul itu. Iya. Oke, jadi tadi Fuad mulai 2011. Kita lulus ya, umuran lulus SMP ya? Iya, umur Masih kecil itu, kan? Iya. Udah Hobi sih, Bang. hobi. Hobi ke elektronik. Keturunan nggak dari orang tua? Keturunan. Bokap kerja apa? Dulu bapak tuh kerja di ini, apa sih, instalasi listrik. Cuman Oke. di gedung-gedung Jakarta. Ada bakat berarti, ada turunan. Ya, bisa Ada jadi gennya ya. gitu. Pertama kali nyemplung di dunia servis gimana? Servis HP. Ya, dulu kayak penasaran aja gitu tuh, Bang. Kayak ada temen kan, "Ini handphone gua kenapa speakernya kok bisa kayak mati gitu." Temen ke temen dulu. Iya, temen ke temen dulu. Di rumah dulu, di Iya, kamar. di kamar gitu. Solder ada. Ada. Kalau dulu kayaknya belum ada apa-apa deh. Jadi Belum punya apa-apa. Jadi kayak penasaran, cobalah beli solder. Beli solder, pakai kayak buat nyolder speaker gitu tuh kan. ada temen lu yang tahu Fuad tuh kalau HP lu rusak mah ke Fuad aja. Dari temen-temen. Berapa pertama kali lu dapat duit servisan pertama lu siapa? Ingat nggak orangnya? Yang pertama kali nyervis ke lu HP siapa? Nggak, lupa saya, Bang. Lupa. Ya, lupa. Tapi bayarannya berapa? Lu dibayar apa waktu itu pertama kali? Sehingga lu gua mau nyervis aja. Ya paling kayak buat beli rokok aja. Paling gitu kan. kurang ajar ya Fuad ya. Wah, rokok doang ya. Tapi terus lu ketagihan. Dari situ saya ketagihan, larilah kayak coba ke LCD, ganti-ganti LCD gitu. Ya akhirnya terus kayak kok butuh banget nih sama blower gitu tuh. Kayak buat belajar lagi. Beli blower second tuh dari mana modalnya? Lu beli apa modalnya dari uang itu? Dari uang itu. Nggak misalnya ibu lu tahu ngemodalin ya udah lu mau beli saudara nih beli gitu. Enggak. Oh, dari uang itu. Dari uang itu. Artinya uang itu nggak lu pakai jajan dong? Uang hasil nyervis itu. Lu ngerokok nggak? Ngerokok kan? Iya, cuman dulu sempat minta bantuan ke orang tua tuh buat beli power supply. Iya, masih inget tuh. Kayak, "Mak, pengen beli ini nih, punya uang nggak? Nanti diganti," gitu. Ya, pernah. Terus lu nggak belajar ke mamang siapa, ke babang siapa di tutorial YouTube? Waktu itu udah belum ada? Belum ada YouTube. 2000 Belum ada tahun tutorial. 2011 ya? YouTube-nya udah ada, cuman tutorialnya nggak ada. Tahun 2011 ya? Lu ngapain 2011 ya? Iya, belum ada. Kayaknya masih BBM deh 2011 itu. Iya, BBM. Terus lu yang lu benerin BBM juga waktu itu? BlackBerry
Udah ada Android belum? Android kayaknya Belum kan? belum ada. Iya, belum ada BBM. Oh, HP jadul ya? Iya, HP jadul. Ericsson, Oh, gitu. Nokia. Iya. Itulah yang pertama kali lu pegang itu. Pertama kali. Dan uang rokok waktu itu mungkin juga 5.000 kali ya, 10.000 kali ya. Iya. Uang rokok waktu itu. Oke, terus gimana? Apa namanya, pertumbuhannya, pergerakannya setelah dari skala nyerpis temen di kamar gitu. Terus lu naik level lagi kemana? Naik level lagi kapan? Naik level lagi. Kerasa naiknya itu di tahun 2016 sih, Bang. 6 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Baru tuh kayak ada teman dari luar. Nih, kesini aja temennya bawa lagi gitu tuh. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut aja. Omset mulai banyak Omset alhamdulillah tahun 2016 itu. beli. Umur lu udah 20 waktu itu. 20-an lah ya. Tadi kan 15. Umur 20, waktu itu lu udah rame. Orderan udah banyak. Alhamdulillah udah ada. Tapi masih di kamar. Masih di rumah gitu. Buka kayak gubuk gitu tuh. Udah buka? Udah buka Di sini? Di sini depan sini. Oh. Cuman belum kayak gini. Iya. Masih triplex. Tahun 2016 itu. Lu buka sendiri pada akhirnya. Iya. Tahun 2016. 2016. Oke, terus apa yang dilakukan? Maksudnya apa perubahannya, kerasanya sama lu gitu tahun 2016 itu dibanding 5 tahun lalu lu memulai itu? Maksudnya bener nggak keputusan lu membuka warung itu, membuka gubuk itu gitu? Ternyata ternyata di sini duit gua, rezeki gua rame nih, atau misal kok malah gua buka warung malah sepi ya gitu? Waktu itu gimana perasaannya? Perasaan saya tuh kayak pas waktu ngebuka tempat pertama emang kayak Masih bujang ya waktu itu? masih bujang. Ya kayak ngerasa kok ya beda gitu tuh, sepi. Cuman kan sekalinya ketemu sama salah satu orang, ada teman saya tuh, dia kayak penjual handphone, dia minta tolong buat betulin Android. Akhirnya saya bisa, pas waktu kan kalau pedagang dia sekali nyervis tuh nggak cuma satu, kayak sekali bawa 10 unit. Dari situ lah ya. Dari situ saya alhamdulillah ada aja gitu tiap harinya. Akhirnya dia juga bawa temennya, pedagang juga. Satu orang bawa 10, satu orang 10, banyak juga kan. Dari situ udah mulai tuh, dari 2016 tuh saya udah main tuh ke iPhone. Udah mulai geser ke iPhone. Iya. Apa waktu itu yang melatar belakangi lu punya pemikiran geser ke iPhone gitu? iPhone kayak lebih tertariknya tuh kayak penasaran sama si mesinnya sih, Bang. Kayak udah 5 tahun gua megang Android, gua butuh tantangan baru gitu. Nah gitu, kayak kok iPhone menantang amat gitu. Masa salah baut aja bisa mati gitu tuh. Dari situ saya pelajari aja sampai pernah tuh di 2019 saya ikut pelatihan online juga. Nah, Tapi pertama kali ikut pelatihan 2019 online, tapi kalau yang offline lu pernah sebelumnya? Pernah. Punya guru nggak punya? Nggak punya pas waktu itu. Ya yang jadi pertanyaan gua, ya emang bias sih, emang ada banyak kasus orang otodidak gitu ya. Iya. Tapi masa sih gitu nggak ada guru mah gitu, nggak ada siapa yang dituain mah gitu. Iya. Kalau ada problem yang nggak terpecahkan sendiri ya ke si itu gitu. Nggak ada tuh kayak gitu. Nggak ada. Sampai sekarang. Kalau sekarang sih kayaknya ya pas waktu pelatihan online itu ada. Nemu lah di situ, nemu guru di situ. Guru, angkat aku jadi muridmu gitu. Jadi lu menganggap dia lebih jago dari lu sekarang. Sekarang juga lu menganggap begitu nggak? Enggak lah. Tetap harus patuh. Iya, maksudnya. Meskipun udah jadi juara Asia, tetap guru lu tetap guru gitu ya. Guru di kantin guru lu di mana? Enggak, ada di Bekasi. Oh, di Bekasi online tadi ya. Iya. Oke, 2016 mulai rame karena dapat customer, dapat pelanggan, pedagang. Yang sekali bawa servisan HP 10 bawa temennya. Banyak lah di situ. Dan lu masih kerjain sendiri sampai hari itu? Sendiri. Dapat puluhan orderan HP masih sendiri? Sendiri. Ya. Gimana? Kenapa lu mikir nggak butuh bantuan? Kan waktu itu kayak... Bentar, sebelum itu udah berapa omset lu waktu itu? Sehari atau gimana gitu omsetnya? Sehari lah misalnya. Sehari pas waktu itu. 2016 yang lu dapat pelanggan pedagang itu. Sehari dapat
2 juta dapat nggak? Ada kayaknya. Oh gila. Ada. Gua nyesel kenapa nggak jadi tukang HP aja. Tahun 2016 omset lu sehari udah 2 juta lebih malah ya. Iya, tapi kan nggak setiap hari juga. Iya sih. Rata-rata lah, Iya. maksud gua. Sebulan lah. Kalau sebulan gimana? Kayak orang gini aja, ngebandingin sama orang gajian aja, At. Iya. Sama orang gajian. Lu 2016 digaji berapa sebulan? Teman-teman lu kerja di Nikomas, di mana gitu. Lu buka counter HP, berapa gaji lu sebulan waktu itu? 2016. Kayaknya kalau dibuletin ya, Iya, 15 juta. tapi nggak apa-apa nih dia Ya nggak apa-apa, justru untuk memotivasi orang. Bagus, berapa? 15 juta nyampe? Lebih. ada 30-40. 30 guys. Anjir. Itu dulu ya. Gue beda udah. apa. Itu dulu. Dulu kalau sekarang kan udah banyak pesaing juga. Iya. Kayak udahlah. 30 sebulan. Kawin lah lu akhirnya. Ya kan? Saya kawin tuh di 2022. 2022. 5 tahun 5 tahun kemudian lagi. Padahal waktu itu lu udah ngantongin 30 juta sebulan. Buat apa duitnya? Ya namanya bujang bang. Buat apa? Jadi kayak Buat yang haram-haram. enggak lah. Enggak. Saya tuh malahan lebih ke senangnya tuh upgrade alat gitu tuh. Jadi kayak contoh blower nih. Kayaknya nyoba yang lebih bagus. Gimana ya rasanya beli dari situ. Ya oke lah, tapi kan nggak ngabisin sebanyak itu. Maksud gua untuk hal-hal pribadinya selain daripada kerjaan itu biasanya lu ngebelanjain duit lu tuh buat apa? Bantu ortu misalnya. Ya. Jelas lah itu mah ya. Bantu ortu. Adik-adik lu waktu itu sekolah Ya, berapa? Adik lu sekarang berapa? 3 Ada 3. Ada 3. Yang paling kecil sekarang apa? SMP. SMP, masih sekolah kan? Yang kuliah ada? Yang kuliah nggak ada. SMA berarti ada. Udah lulus semua. Udah lulus semua. Ya tinggal 1 SMP ini. Yang lulus main HP juga, servis HP juga. Enggak. Mereka ke yang lain, Yang lain. cewek. Cowok 2, cewek 1. Udah Yang lulus satu udah berumah tangga juga. Yang cowok nggak ngikutin jejak lo, Enggak, dia lebih ke bisnis sih. ke bisnis. Ya. Ah. Nggak tergiur gitu ngeliat abangnya, anjir abang gua saya sebulan segini juta gitu. Enggak ya, nggak tergiur dia. Karena nggak ada bakat juga kali dia mah ya. Gitu. Dari bokap lu cuman ke lu doang nurunnya ilmu. Kemungkinan. Bener. 2016 omsetnya udah kurang lebih 30 juta karena memang waktu itu ya mungkin pesaing masih dikit. Iya. Sementara booming handphone kan. Iya. mulai rame lah HP. Semua orang se-Indonesia seserang ya semua pakai HP sampai hari ini kan. Iya. Terus apa lagi ya setelah itu peningkatannya dari 2016 ketika lu ada peningkatan dapat pelanggan pedagang itu, peningkatan selanjutnya kapan dan apa peningkatan selanjutnya? Lebih ke ini sih bang, kayak balik lagi ke alat-alat. Saya lebih semakin handphone tuh baru, kayak alat-alat tuh kayaknya harus Apa? Kalau lu ngomong sekarang yang dimaksud lu alat peningkatan lu ke alat itu apa? Misalnya itu yang kita bicarakan tadi. Lobet, tapi nggak sebenarnya enggak juga sih kalau ke alat tuh ya. Enggak juga. Kayak alat-alat ini adanya tahun berapa alat-alat ini? Alat kayak gini dari Kayak mikroskop itu dari udah lama ya? udah lama sih. Dari zaman lu 2016 juga sebetulnya mah ada. 2016 Cuman lu nggak kebeli gitu. ya, kayaknya udah ada dari Udah tahun ada itu ya? iya. Itu yang kayak yang itu tuh solderan ya? Itu hot gun blower. IO blower. Iya, blower. Jadi kalau ada satu hal yang pengen lu upgrade, apa sekarang? dengan situasi, dengan kondisi lu yang udah sejauh ini Iya. di dunia perservisan HP ini, kalau ada yang pengen lu upgrade, pengen lu naikin levelnya, impian itu apa? Kayaknya kalau buat ke alat udah deh, Bang. Udah ya? Cuman ya tunggu perkembangan nanti Iya, tahun-tahun iya. yang akan datang. Jadi apa kira-kira Kayak kalau ada impian lu selanjutnya? udah pengen buka di luar gitu tuh. Pengen buka di luar? Pengen buka di luar. Udah itu aja sih. Maksudnya pengen buka ke tempat yang lain, ya lebih gede, gitu tuh. mempekerjakan banyak orang Ya, mungkin gitu. gitu. Semoga ada rezekinya aja. Memang menurut lu kendalanya sekarang apa kalau lu mau kayak gitu? Ya, modal nggak ada, kan ada banyak kali. Iya, modal segitu
Dapat apa sekarang bang? Apa kendala lu untuk mewujudkan cita-cita lu tuh apa gitu? Sekarang yang menjadi kendala lu tuh apa? Kenapa lu masih belum bisa buka tempat baru yang lebih layak, lebih besar, mempekerjakan banyak orang, dan seterusnya dan seterusnya. Kendala lu tuh apa menurut lu? Kendala saya sekarang ya, kayak masih Nggak ada modal. mengatur manajemennya yang masih berantakan. Sekarang lu ada anak buah nggak? Ada, Hah? ada, Ada, tapi 1-2 orang. ada 2. Ada 2. Lu merasa masih belum sanggup memanajemeni perusahaan besar, katakanlah itu perusahaan ya misalnya ya gitu ya. Lu buka tempat kan mempekerjakan banyak orang, Iya. lu masih menganggap manajemennya gimana ya gitu. Bakal ya harus banyak belajar lagi dari situ nanti. Nah, ini kan besok mau ketemu wali kota katanya kan? Insya Allah semoga Nah. jadi. Nah, pertanyaan gua adalah ke lu, kira-kira lu sendiri apa yang mau lu sampaikan, lu minta ke wali kota itu misalnya gitu, kaitan dengan karir lu ini gitu, dengan dunia per servis iPhone ini apa? Keinginan lu terhadap pemerintah lah gitu. Lu punya nggak? Gua usaha kayak gini di kota Serang ini makin hari makin susah aja, pajaknya tinggi apa-apa misalnya gitu. Ada nggak kayak gitu-gitu yang kaitannya dengan pemerintah yang lu merasa bete gitu sama pemerintah sama terkaitan kerjaan lu ini? Ada nggak? Belum sempet Belum ya? pikiran sih bang. Emang lu nggak dipajekin ya? Di sini enggak. Ini usaha ini nggak dipajekin ya? Usaha servis HP nanti gue cari itu dipajekin nggak? Kalau gue nyervis HP 50.000 bayar nih ke Puat, itu 50.000 gue itu Puat harus kena pajak apa enggak? Enggak katanya, sejauh ini enggak ya? Mungkin kalau di luar kayaknya ada deh. Kalau di tempat-tempat Tempat-tempat, ini ya, iya. tempat-tempat memang apa namanya, memang tempatnya gitu ya. Ah, Iya, iya, ini harus kita cari tahu juga. iya sih, harus cari tahu tuh. Nanti saya buka di luar kena pajak juga. Nah itu makanya. Sekarang gini aja, apa menurut lu yang gua belum tanya tapi lu pengen ngomong? Apa ya? Iya. Kayaknya udah semua deh. Udah semua ya? Iya. Lu yakin semua orang di Serang sekarang yang pengen tahu tentang Fuad kurang lebih udah lebih banyak tahu tentang Fuad ya? Kalau nanti nonton ini gitu ya. Iya. Seorang Fuad yang dulu usia SMP memulai karir dari rumahnya, nyervis HP teman-temannya, dapat uang rokok doang, lalu meningkat sampai akhirnya menjadi juara juara Asia bro. Dia mewakili Indonesia diwakili 5 orang, lalu negara-negara Asia diwakili 5 orang masing-masing, dan dia juaranya. Gokil nggak? Gokil kalau kata gua mah. Orang Serang, mantep. Bangga gue jadi orang Serang. Oh ini ya terakhir, persiapan lu ke Cina. Iya. Ke Cinanya kapan? Ngapain ke Cina? Persiapannya apa? Ke Cina buat buat tanggal keberangkatan ya. Iya. Berangkat tuh tanggal 15 bang. Sekarang tanggal 9 ya? Sekarang udah tanggal 11. Tanggal 11. Ya. Berarti 5 hari lagi. 4 hari. 4 hari. Ke Cina. Ke Cina. Sama siapa lu berangkat? Gua sama apa sih? Sama Panitia. Sama pihak owner Borneo itu. Honor Borneo. Pak Rizal itu. Dari pesertanya cuma lu doang. Peserta ada 4 peserta yang ikut. 4 itu 5 orang yang tadi. Iya. 5 orang yang mewakili Asia tadi. Itu ikut semua besok ke Cina. Besok yang juara-juaranya aja yang ikut. Dari juara 1 dari 1 ke 3 juara nasional Indonesia. Oh, juara sama, kategori Indonesia 1 2 3. saya Juara Asia 1 2. 1. Berarti 4 dong. Iya, 4 4 orang pesertanya itu. Iya. Jadi setahu lu nanti lawan lu sedunia Ini 35 negara. 35 negara Iya. di kategori lu nih. iPhone CPU competition. Iya. 35 negara. Satu negara berapa? 1 orang. 1 orang pasti. Gimana menurut lu? Lu menang nggak? Insya Allah. Bismillah. 35 negara loh. Yang jagoan mana? Yang jagoan? Yang jago kayaknya diunggulkan. tuan rumah. Cina ya? Kayaknya tuan rumahnya. Cuman kan dia kayak latihan tuh nggak pernah diliatin. Kayak latihannya Iya. gitu. Tapi lu yakin menang? Insya Allah lah. Insya Allah. Didoain sama Iya. semua warga Serang dan Indonesia ya. Amin. Baik.
Tanggal 15 berangkat, 4 hari lagi. Iya. Dan ini pertama kalinya lu berangkat ke luar negeri. Ya, Oke. pertama kalinya. Tapi kalau ke lomba-lomba yang se-Indonesia di Indonesia malu udah sering ya. Tadi beberapa kali itu ya. Ya, Kalimantan sekali, Jakarta. Jakarta itu yang sering. Kalau ke luar negeri ini untuk pertama kalinya. Pertama kalinya. Oke. Oke, Puat. Hatur nuhun. Thank you. Terima Siap. kasih banyak. Siap, Udah Bang. mau ngobrol-ngobrol sama abang-abang NCT, Oke. juara dunia, juara Asia ya. Juara Asia lomba CPU. CPU iPhone ya di Taman Mini kemarin tanggal 30 sama 31 Agustus. Ya. Fuad pemuda Serang juara satunya. Dia menang $5.000 Amerika ya. Aja macam-macam. Assalamualaikum.